Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaka Oktavia dengan NIM 077 dari kelas 6C PGMI. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Ghafur MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara. Islam merupakan agama yang berkembang pesat di Nusantara dan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Menariknya, proses penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara relatif damai dan tidak banyak menggunakan kekuatan militer. Islam dapat diterima oleh masyarakat karena para penyebarnya itu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Menurut materi kelompok kami, terdapat 6 jalur utama penyebaran Islam di Nusantara, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan seni budaya. Yang pertama itu ada jalur perdagangan. Jadi, jalur yang paling awal dan paling dominan dalam penyebaran Islam itu adalah jalur perdagangan. Karena pada masa itu, Nusantara itu berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Banyak pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke berbagai pelabuhan Nusantara seperti pelabuhan Malaka, Gresik, Tuban, Demak, dan Banten. Jadi para pedagang tersebut tidak hanya melakukan aktivitas ekonomi, tapi juga memperkenalkan ajaran Islam melalui interaksi sehari-hari dengan masyarakat lokal. Nah, sikap mereka yang jujur, amanah, dan ramah membuat masyarakat itu menjadi tertarik untuk mengenal Islam lebih jauh lagi. Melalui hubungan perdagangan yang berlangsung secara terus-menerus, nilai-nilai Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, perdagangan menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat proses Islamisasi. Jalur yang kedua yaitu ada jalur perkawinan. Nah, penyebaran Islam melalui perkawinan terjadi ketika para pedagang Muslim itu menikahi perempuan dari masyarakat lokal. Nah, melalui hubungan keluarga tersebut, ajaran Islam itu mulai diperkenalkan pada anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dalam banyak kasus, ketika seseorang itu masuk Islam karena perkawinan, maka anggota keluarganya itu juga mulai mengenal dan mempelajari Islam. Bahkan beberapa tokoh bangsawan dan keluarga kerajaan juga menjalin hubungan perkawinan dengan para muslim sehingga pengaruh Islam itu semakin meluas. Jalur perkawinan menjadi sarana yang efektif karena penyebaran Islam itu dilakukan melalui hubungan kekeluargaan yang erat dan berlangsung secara damai. Jalur yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Jadi setelah Islam itu mulai berkembang, didirikan berbagai lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan pusat-pusat pembelajaran agama. Di tempat-tempat tersebut, para ulama itu mengajarkan ilmu keislaman kepada para santri. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan, para santri ini kembali ke daerah masing-masing dan menyebarkan ilmu yang telah dipelajari di pesantren. Dengan cara ini, ajaran Islam itu dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Pesantren juga berperan penting dalam mencetak kader-kader ulama yang nantinya akan menjadi tokoh penyebar Islam di berbagai daerah Nusantara. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu jalur yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam. Jalur yang keempat adalah jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang menekankan aspek spiritual, akhlak, dan pendekatan batin dalam beragama. Para sufi atau ahli tasawuf memiliki metode dakwah yang lembut dan mudah diterima oleh masyarakat. Masyarakat Nusantara pada saat itu sudah akrab dengan tradisi spiritual dan mistisisme. Oleh karena itu, pendekatan para sufi ini yang menekankan pada zikir, akhlak mulia, dan kehidupan sederhana sangat mudah diterima oleh masyarakat setempat. Para sufi tidak memaksa masyarakat itu untuk meninggalkan seluruh tradisi mereka secara langsung, tapi melalui pendekatan secara bertahap. Inilah yang membuat proses penyebaran Islam itu berlangsung damai dan minim konflik. Yang kelima yaitu jalur politik. Jalur politik juga memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam melalui jalur politik terjadi ketika seorang raja, bangsawan, atau penguasa daerah itu memeluk agama Islam. Jadi setelah penguasa tersebut masuk Islam, biasanya rakyatnya juga mengikuti agama pemimpinnya.
Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Mataram, Islam, Ternate, dan Tidore semakin memperkuat perkembangan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga menjadi pusat dakwah dan pengembangan pendidikan Islam. Dengan dukungan kekuasaan politik, penyebaran Islam menjadi lebih luas dan terorganisir. Yang keenam atau jalur yang terakhir yaitu jalur seni dan budaya. Jadi, para ulama khususnya Wali Songo memanfaatkan berbagai bentuk kesenian sebagai media dakwahnya. Mereka menggunakan wayang kulit, tembang, pertunjukan seni, dan tradisi lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu tokoh yang terkenal menggunakan metode ini adalah Sunan Kalijaga. Beliau memanfaatkan wayang kulit sebagai sarana dakwah sehingga masyarakat itu dapat memahami nilai-nilai Islam tanpa merasa budaya mereka itu hilang. Melalui pendekatan seni dan budaya, Islam itu dapat diterima dengan lebih mudah karena masyarakat itu merasa bahwa ajaran baru tersebut tidak bertentangan dengan identitas budaya mereka. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui 6 jalur utama, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan seni budaya. Nah, keberhasilan penyebaran Islam di Nusantara tidak lepas dari pendekatan yang damai, toleran, dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, hal inilah yang membuat Islam itu berkembang pesat dan diterima secara luas oleh masyarakat Nusantara hingga sekarang. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.